Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, terutama nikmat berupa iman dan Islam, nikmat yang seringkali kita lupakan. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkanlah saya mengajak saudara-saudara sekalian merenungkan satu pertanyaan. Sudahkah kita beragama dengan cara yang baik dan benar? Saudara-saudaraku, agama Islam yang kita anut ini bukan hanya sekedar label maupun identitas lahiriah saja, melainkan sebuah jalan hidup, sebuah peta menuju keselamatan abadi. Untuk menempuh jalan ini dengan baik, maka dari itu kita memerlukan pedoman yang utuh. Teman-teman sekalian, beragama yang baik itu tegak atas beberapa pilar utama. Yang pertama, pilar keikhlasan dan ketaatan yang murni. Cara beragama yang baik haruslah dimulai dari fondasi tauhid yang kokoh. Kita menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, tunduk dan patuh hanya kepadanya, serta menjauhi segala larangan-larangannya dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, dan seluruh amal kebaikan yang kita lakukan harus murni untuk mengharapkan ridho dari Allah, tanpa dicampuri niat untuk mencari pujian dari orang lain maupun untuk tujuan duniawi lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan prinsip ini dalam surat Az-Zumar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi wa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan hak, maka sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Nah, ikhlas ini adalah roh dari segala amal. Lalu yang kedua adalah pilar kepatuhan pada sumber ajaran yang otentik. Setelah fondasi tauhid yang kokoh, cara beragama yang baik selanjutnya adalah dengan berpegang teguh pada petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh berkreasi sendiri dalam urusan ibadah yang sudah baku, apalagi mengabaikan tuntunan Rasulullah. Beliau adalah teladan terbaik sekaligus sumber syariat yang wajib kita ikuti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepada kita, turaktu fikum umroini lantadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Dengan berpegang pada keduanya, kita memastikan cara beragama kita itu
adalah cara yang diridhoi, bukan cara yang berdasarkan hawa nafsu maupun dari tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam. Lalu yang ketiga adalah pilar akhlak mulia dalam interaksi sosial atau biasa disebut dengan hablum minannas. Nah, beragama yang baik itu tidak akan lengkap tanpa akhlak yang baik. Betul? Islam datang untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Bahkan tujuan utama diutusnya Rasulullah adalah untuk urusan akhlak ini. Beliau bersabda, "Innama bu'istu liutammima sholihal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Salah satu implementasi dari akhlak mulia yang sederhana namun mendasar yaitu menjaga lisan. Islam mengajarkan kepada kita, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya kita berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya dia diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini menekankan pentingnya untuk berbicara yang baik dan bermanfaat. Apabila kita tidak mampu untuk berkata baik, maka sebaiknya kita diam. Inilah pentingnya untuk pengendalian diri dalam komunikasi. Selain itu, akhlak mulia juga terwujud dari sikap toleransi dan keadilan terhadap sesama manusia, termasuk kepada mereka yang berbeda keyakinan dengan kita. Kita diperintahkan untuk berbuat baik dan berlaku adil selama mereka tidak memerangi kita dalam urusan agama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Terakhir adalah pilar moderasi dan kemudahan. Beragama yang baik adalah beragama secara seimbang. Islam adalah agama yang mudah, tidak memberat-beratkan dan tidak menyulitkan. Kita dituntut untuk istiqomah, tidak berlebihan hingga melampaui batas dan tidak pula meremehkan kewajiban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, "Inna dina yusra, walau yushaddadina ahadan illa hulaba, wasadidu wa qaribu wa abshiru, wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa syai'in minad dulja." Sesungguhnya agama itu mudah, dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang, melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira. Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari kala waktu istirahat, dan di awal malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman-teman sekalian, marilah kita menjaga keempat pilar ini, yaitu yang pertama tadi, ikhlas dan tauhid yang murni.
Lalu yang kedua, patuh pada Al-Quran dan sunnah Rasul. Lalu yang ketiga, alhamdulillah terhadap sesama. Dan yang keempat, sikap moderat dalam beramal. Dengan cara beragama yang baik inilah kita berharap dapat menjadi umat terbaik yang memberikan manfaat dan juga kedamaian di muka bumi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memimpin kita ke jalan yang lurus. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.